Dengan Mas siapa, Mas? Oh ya, saya dengan Haidar Ali. Mas Muhammad Ali. Haidar Ali. Biasa dipanggil? Haidar bisa, Ali bisa. Oke, dengan Mas Ali aja ya? Mas? Ya, Ali aja, lebih simpel. Asli mana, Mas? Surabaya, Mas. Asli Surabaya. Walaupun wajah agak ketimur-timuran. Oh. Timur mana nggak tahu. Jawa Timur. Jawa Timur. Iya, iya, iya. Ya, sekarang sibuk apa, Mas Ali? Sekarang sibuk ini sih Mas, freelance. Oh, lebih ke freelance. Freelance. Jadi freelance saya berkutat di bidang Excel. Kan biasanya orang kan kalau kerja itu di komputernya kan sudah terpasang Excel. Terus orang ketika mendirikan usaha itu kan di komputernya sudah terpasang Excel. Kalau pengen ngolah data yang agak menengah gitu kan sudah ada Excel. Cuma mereka bingung biasanya. Mereka cuma bisa Excel dasar-dasar, tapi ketika kebutuhannya sudah mulai banyak, kompleks, nah mereka bingung ya apa caranya ngolah data dengan Excel. Nah, di sini saya sebut kami karena nggak hanya saya sebenarnya. Nah, itu membaca peluang itu untuk membantu orang-orang yang mungkin berkutat di bidang administrasi, yang itu punya kebutuhan mengolah data yang menengah begitu. Nggak seberapa banyak gitu kan. Nah, kita itu ada Excel. Nah, mungkin nggak hanya Excel ya. Excel itu kan di Microsoft. Lah nanti di Google itu ada kayak Google Sheet, spreadsheet gitu. Nah, itu kita bisa mengintegrasikan itu biasanya. Itu sih kegiatan freelance-nya. Sehingga ya karena ada waktu luang ya akhirnya bisa mengisi aktivitas yang lain lah. Enaknya gitu freelance. Itulah akhirnya Mas Ali menyempatkan waktu untuk ikut KSP ya. Betul. Karena dulu itu. Pertama kali kenal KSP dari mana, Mas? Pertama kali kenal KSP itu dari teman saya namanya Mbak Ira. Dulu diberitahu. Dulu sekitar tahun berapa itu? 2019 kayaknya. Sekitar tahun 2019 atau 2020 ya? 2020 ya kayaknya. 2020. Di tahun 2020 itu dikenalkan sama Mbak Ira, diajak untuk ikut KSB. Nah, kebetulan waktu itu saya juga lagi butuh teman untuk diskusi gitu kan. Nah, akhirnya saya iakan, kayaknya nggak ada salahnya. Sempat saya searching sebentar. Ini komunitas literasi yang pertama kali saya kenal waktu itu. Saya sebelumnya itu cuma tahu dari sekedar lewatnya berita aja kalau komunitas literasi itu, tapi nggak pernah ikut terlibat di dalamnya. Nah, akhirnya waktu itu coba sih nggak apa-apa, kayaknya positif, bagus. Akhirnya ikut. Nah, cuma ikutnya waktu itu nggak terlalu banyak terlibat karena waktu itu kan saya kerja di luar kota kan. Nah, karena kerja di luar kota, ya akhirnya cuma ikut kegiatannya by online. Apalagi waktu itu kebetulan bertepatan sama COVID waktu itu. Akhirnya ya mungkin anggota pasif lah bahasanya itu. Anggota pasif yang cuma ikut dari jauh gitu. Itu sih ceritanya dulu. Cuma karena sekarang sudah freelance, sudah nggak terikat jam kerja reguler, mungkin akhirnya bisa berpartisipasi lagi gitu. Oh iya, berarti istilah dari 2019 sampai sekarang ada kurang lebih 3-4 tahun ya? 3-4 tahunan lah. 3-4 tahun gabung KSP. Betul. Dan kebetulan tahun ini Mas Ali diamanai jadi koordinator KSP. Ya, betul. Ya, apa Mas motivasinya kok mau jadi koordinator KSP? Motivasinya apa mau? Sebenarnya lebih ke begini ya. Saya tuh punya keinginan pertama dari diri saya sendiri itu punya teman-teman diskusi. Nah, kebetulan diskusi yang istilahnya itu yang sehat ya. Diskusi yang sehat itu ketika kita punya landasan dalam berdiskusi itu. Nah, landasan dalam berdiskusi ini kan yang paling bisa diverifikasi itu kan buku sebenarnya kan. Akhirnya diskusi buku ini yang itu mungkin bagi saya itu bisa dijadikan sumber berdiskusi yang sehat. Nah, salah satunya ketika saya itu pengen mendiskusikan itu, maka komunitas ini harus hidup. Kan gitu kan, komunitas ini harus hidup. Nah, sebelumnya kan KSB itu ketika COVID itu kan kemarin sempat
vakum gitu ya. Nah sehingga sebenarnya pengen bagaimana caranya komunitas ini tuh harus bisa bikin impact dan perbedaan di gerakan literasi di Surabaya. Di Surabaya itu banyak sebenarnya gerakan-gerakan literasi apa ya istilahnya yang mulai hidup gitu kan, mulai hidup. Mungkin salah satunya kayak Surabaca ya kan, terus kayak baca di Surabaya, klub buku Matahari kan gitu. Itu udah mulai hidup dan itu oke. Nah sekarang di sini KSB yang itu harusnya bisa bikin warna tersendiri soal komunitas literasi itu mau bagaimana. Lah ini nanti yang akan kita pikirkan bareng-bareng. Nah meskipun juga ada tantangannya gitu kan. Nah mungkin itu yang jadi motivasi saya tuh. Jadi nggak hanya sekedar saya itu apa kayak ya cuma diskusi menyalurkan hobi aja, tapi juga ingin gimana bikin warna yang berbeda untuk komunitas literasi di Surabaya gitu. Secara harapan ingin memberikan warna yang berbeda. Warna yang berbeda gitu di Surabaya. Ngomong-ngomong tentang warna berarti kan harus ada cara yang harus dilakukan Mas Ali sebagai koordinator inti ya Mas? Iya betul. Caranya seperti apa gitu ya? Kalau caranya itu begini, yang paling umum ya kita mengadakan diskusi gitu kan, diskusi soal buku gitu. Nah cuma nanti yang menjadi warna beda atau tidaknya kan nanti apa yang hendak kita diskusikan dan cara berdiskusinya seperti apa. Baik. Gitu kan. Nah seringkali kalau umpama kita itu berdiskusi soal apa ya buku itu kan lebih ke sifatnya rasanya itu kayak ya wis hobi saya apa begitu, mendiskusikan yang sesuai hobi itu tidak salah gitu kan, tetapi ini harus ditarik lebih jauh lagi. Hobi ini itu harus diarahkan kepada orientasi ke apa istilahnya yang bisa kita lakukan untuk masyarakat apa berikutnya. Ketika kita sudah mendiskusikan buku ini, apa yang bisa kita terapkan, kontribusikan begitu. Katakanlah loh, kalau umpama kita diskusi buku, ya mohon maaf, katakanlah fiksi yang itu katakanlah fantasi gitu ya, nggak ada, kok kayaknya nggak bisa diambil saripati pelajarannya apapun misalkan loh ya, ada yang seperti itu, tetap bisa sebenarnya, karena mungkin minimal yang bisa dikontribusikan itu aktivitas membacanya. Kenapa harus membaca fantasi meskipun di dalam fantasinya itu nggak ada, katakanlah nggak ada pelajarannya, mungkin terlalu jauh, misalkan kayak entah apa ya, saya juga jarang baca buku yang fantasi sebenarnya. Misalkan The Lord of the Ring, apa yang bisa dikontribusikan misalkan kalau baca buku The Lord of the Ring? Minimal kalau kita nggak bisa menarik pelajaran dari buku itu misalkan, minimal kita bisa menularkan kenapa kok kita harus membaca fantasi. Manfaatnya apa? Kan bisa manfaatnya bisa ke melatih daya imajinasi, melatih kefokusan, melatih apa kan gitu. Ya. Berarti di KSB tidak terpatok tema-tema tertentu Mas ya. Buku apa aja bisa didiskusikan. Buku apa aja bisa didiskusikan karena target kita itu sebenarnya nah ini. Ketika kita itu hendak mengkontribusikan apa yang sudah kita baca gitu kan. Caranya itu kan pertama kita harus bisa membaca secara aktif. Jadi kita itu nggak membaca pasif ya. Kalau membaca pasif kan ya kita menerima saja apa yang kita baca. Padahal di dalam bacaan itu kan pasti ada nilai-nilainya gitu kan. Pasti ada nilai-nilainya, pasti ada apa istilahnya itu, penulis itu punya misi tertentu pasti kan gitu. Ada pesannya. Nah kita sebagai penerima pesan itu nggak harus apa ya, nggak harus cuma baca selesai begitu aja, tapi kita harus menangkap itu pesannya apa. Di sana kita bisa aktif, kita bisa setuju atau tidak setuju terhadap ini, bisa mengkritisi. Kalau nggak setuju kita punya pembanding apa, kalau setuju kita bisa mengafirmasi seperti apa, nanti menerapkannya seperti apa. Nah akhirnya di situ terjadi yang namanya filter, dan mungkin ini yang saya sebut membaca secara aktif. Dan nggak penting apa, bukan nggak penting ya, tapi kita nggak pernah membeda-bedakan. Kalian baca apapun terserah, yang penting kamu harus siap untuk diminta pertanggungjawaban. Kamu ketika membaca itu apa yang kamu tangkap, terus pelajarannya apa. Nah seandainya pelajaran itu sudah kamu tangkap, mau nggak kamu terapkan. Nah setuju atau tidak, kalau setuju mau nggak diterapkan. Nah itu arahnya lebih ke sana sih. Mau nggak ini disebarkan ke orang lain. Ya mungkin dengan adanya media sosial ya kita pengennya caranya mungkin
bisa menyebarkan itu lewat media sosial selain lewat diskusi-diskusi offline, off air gitu. Berarti Gitu sih. semua orang bisa ikut komunitas KSP mas ya istilahnya, bebas ya? Bisa, bebas Mas. Komunitas kan cair ya. Cair. Beda sama parpol. Oh iya benar. Beda sama ormas, beda sama yayasan. Nah, komunitas itu cair, semua orang bisa masuk, semua orang bisa keluar, tapi jangan keluar semua ya kan. Semua orang bisa masuk lah. Semua orang bisa masuk ya. Terus apa ya? Misalkan kalau di komunitas baca Surabaya kan, komunitas literasi kan sudah banyak. Ya bahkan misalkan hari ini ikut KSP, besoknya ikut komunitas literasi yang lain ya monggo, nggak ada masalah gitu loh. Nggak ada masalah, kita inklusif. Justru kalau bisa komunitas-komunitas di Surabaya ini bisa saling berkolaborasi gitu. Mungkin mereka punya warna-warnanya mereka sendiri, misalkan mereka punya kekhasan masing-masing. Ketika kekhasan masing-masing ini dikolaborasikan kan indah ya, seperti pelangi gitu kan, dia nggak hanya satu warna. Tapi bukan berarti kita pelangi, pelakunya yang lain maksudnya. Nah itu kan kalau umpama banyak warna-warna itu kan lebih indah lah menurut saya gitu. Sehingga kita nggak perlu eksklusif, makanya namanya komunitas gitu. Mimpi terdekat untuk KSP apa mas? Mimpi terdekat untuk KSP, mimpi terdekat ya. Kalau mimpi terdekat minimal rutin acaranya nanti pengen kita rutinkan. Terus kita juga mulai aktif untuk sosialisasi secara rutin gitu kan, karena memang selama ini kan karena kita vakum, yaitu banyak orang yang ngiranya ya KSP sudah mati suri. Ini yang harus kita tunjukkan lagi melalui melalui program diskusi yang harus dirutinkan kembali gitu. Terus nanti promosinya pun juga mungkin saatnya ini berbeda dengan sebelumnya yang itu era-era sosmed di sini kan sudah semakin deras kan. Nah, mungkin pengennya kita banyak promosi di situ. Terus kita juga dokumentasi kegiatannya pun kita juga taruh di sosmed itu juga biar menunjukkan ini loh KSP sekarang mau hidup lagi dan insya Allah akan kita rutinkan nantinya gitu. Cara kalau orang pengen gabung KSP gimana mas? Tinggal datang aja sebenarnya. Datang ke acara aja. Istilah bergabung kalau umpama di KSP sendiri kan memang nanti ada mekanisme rekrutmen ya. Tapi rekrutmen itu nantinya untuk orang-orang yang mau untuk menjadi pengurus. Nah, pengurus di sini kan pengurus dalam definisi komunitas ya, bukan pengurus yang istilahnya dengan jadi pengurus akhirnya kamu nggak bisa ikut komunitas lain misalkan. Enggak juga. Jadi pengurus itu kamu diamanahi tanggung jawab untuk merutinkan program, menjalankan program. Udah gitu aja sebenarnya. Karena komunitas kan gimana punya istilahnya program ya, punya kegiatan yang itu harus dihidupkan. Nah, pengurus di situ. Nah, istilah rekrutmen itu untuk pengurus. Tapi kalau pengen jadi bergabung, pengen penikmat produk gitu ya, penikmat kegiatannya, silakan aja gabung. Kapanpun. Yang penting kita terbuka ketika ada sosialisasi gitu, mau ikut gabung ya silakan gabung. Simple gitu aja. Tapi kalau pengen jadi pengurus nanti ada mekanisme rekrutmen gitu. Baik. Terakhir mas, satu kata untuk KSP mas. Satu kata untuk KSP, progresif. Oke, terima kasih Mas Ali. Ya, sama-sama. KSP tahun ini bisa semakin progresif. Amin ya rabbal alamin. Saya berharap juga nanti Mas Yogi juga bisa membantu ya Mas. Insya Allah.